Cerita kali ini datang dari narasumber yang bernama Mas Aji. Mas Aji ini dari Pekalongan. Mas Aji akan menceritakan tentang pengalaman buruk yang pernah dialami sama kakaknya dan keluarganya. Tapi sebelum kita jauh ke dalam cerita, Mimin mau ngucapin dulu nih, banyak-banyak terima kasih buat teman-teman subscriber semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Gak lupa juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nge-like dan ninggalin komen semuanya ya. Sekarang kita balik lagi ke cerita dari Mas Aji di Pekalongan tentang kakaknya yang waktu itu kakak perempuannya usianya sekitar 24 tahun. Namanya Mbak Nuni. Dan dia waktu itu bekerja di sebuah restoran, rumah makan cepat saji. Di sana udah kerja kurang lebih sekitar 2 tahun. Memang sepanjang perjalanan Mbak Nuni ini di tempat kerjanya itu memang banyak bertemu sama orang-orang. Dan kebetulan dilihat dari penampilannya, termasuk seorang perempuan atau seorang gadis yang cantik. Otomatis yang namanya laki-laki itu jadi banyak yang tertarik, banyak yang suka. Dan waktu itu, awal kejadiannya, ada seorang pria, masih muda, juga masih sendirian, masih single. Ceritanya suka sama Mbak Nuni ini. Tapi Mbak Nuninya itu kurang respect dengan attitude laki-laki tersebut. Tapi kalau secara fisik ya no problem. Sebenarnya cuma masalah itu aja. Akhirnya Mbak Nuni pun menolak dengan cara yang halus. Mas, mohon maaf, aku gak bisa, aku belum siap. Untuk saat ini aku mau fokus kerja dulu. Aku pengen nyari uang buat nyenengin orang tua. Itu alasan Mbak Nuni waktu itu. Dan si pemuda tadi, si laki-laki tadi langsung ngejawabnya. Itu mah alasan semua cewek, kalau dimintain begitu ya pasti jawabannya begitu. Tapi memang begitu mas, memang aku tuh kayak gitu. Aku tuh pengen bener-bener pengen kerja dan pengen berbakti sama orang tua dulu. Gitu aja, udah. Udah, awas ya nanti kamu. Itu pertama, pesan yang didapat sama Mbak Nuni dari si laki-laki tadi. Sekitar 3 hari setelah kejadian itu, kejadian penolakan cinta. Sewaktu Mbak Nuni pulang dari bekerja di pusat kota dengan segala hingar-bingar keramaian. Sementara Mbak Nuni itu tinggalnya agak ke daerah pinggiran, di mana boleh dibilang masih perkampungan. Waktu itu pulang malam. Waktu itu entah jam berapa, hanya disebutkan pulang malam. Mungkin setutupnya tempat kerjanya. Bisa jam 9, bisa jam 10, gak tahu juga ya. Pulang dia malam itu, dan di sepanjang perjalanan, kata Mbak Nuni, dia itu merasa badannya gak enak banget. Badannya pada pegel semua. Memang biasanya dia kerja capek, badannya pada sakit, itu wajar. Cuma kali ini agak beda. Dia ngerasa kalau badannya tuh berat banget. Kayak ada sesuatu yang nindih. Kayaknya mau bangun aja dari sepeda motor. Atau mau naik, mau jalan ke arah sepeda motor. Itu rasanya berat banget. Gila. Dan aneh aja. Pokoknya ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Yang gak biasa terjadi. Tapi ya udah, dia pun pengen buru-buru sampai rumah. Begitu jalan agak cepat. Dan karena memang kondisi yang gak fit tadi, sesekali Mbak Nuni itu hampir kecelakaan. Tiba-tiba tuh motornya kayak goyang-goyang sendiri. Kayak gitulah pokoknya. Banyak hal-hal aneh. Dan singkat cerita sampailah Mbak Nuni di rumahnya. Dan hampir baru sampai di rumahnya. Mungkin tinggal beberapa puluh meter. Dia melewati sebuah tikungan, di mana di samping kirinya itu ada sebuah sungai kecil. Di situ Mbak Nuni itu sempat berpikir, kenapa? Karena dia tiba-tiba kayak nabrak sesuatu aroma. Padahal dari tadi Mbak Nuni nggak ada nyium bau apapun. Dan seketika itu baunya wangi banget, bau melati, bau bunga-bungahan. Wangi-wangian yang identik dengan orang mati. Tapi Mbak Nuni berpikir positif dan melanjutkan perjalanannya. Sampai di rumah udah distandarin motor Mbak Nuni itu.
bangun dari motornya, ngetok pintu. Assalamualaikum. Pintu dibuka dan waalaikumsalam. Baru pulang, Nak? Iya, Bu. Dan seketika itu Mbak Nuni langsung ambruk, pingsan. Langsung ribet semua di situ. Mas Aji juga akhirnya bangun. Waktu itu dia lagi nonton TV. Dia bangun langsung bantuin ngangkatin Mbak Nuni masuk ke dalam. Ini Ji, kakakmu ini, kenapa diam? Kenapa kok tiba-tiba pingsan kayak gini? Di situ ibunya panik. Setelah ditunggu dan diberi minyak kayu putih, dan gak lama setelah itu barulah siuman, bangun dia. Bu, aku kok badannya gak enak banget ya, Bu. Aku tadi kenapa, Bu? Kamu itu tadi pingsan. Apa iya, Bu? Dari tadi aku tuh ngerasa badan gak enak banget, Bu. Badan itu bawaannya lemes, berat banget, Bu. Mungkin kamu mau sakit, Nak. Mungkin badan kamu lagi gak fit. Nanti kalau kamu sakit, kamu minta izin aja. Jangan masuk dulu. Iya, Bu. Nanti kalau emang aku sakit ya, aku pasti minta izin. Udah, kamu udah makan belum? Aku tadi udah makan, tapi tadi sore. Kamu mau makan lagi nggak? Aku memang agak sedikit lapar sih, Bu. Tapi ini udah malam loh. Udah, biarin aja, Bu. Ya udah, Ibu bikinin teh hangat ya. Setelah itu ibunya pergi ke dapur. Tapi Mas Aji masih ada di situ. Masih nemenin Mbak Nuni. Tapi ada yang aneh. Mas Aji terus ngeliatin. Begitu tiba-tiba Mbak Nuni itu sikapnya aneh. Dia itu cuma diem aja, duduk, diem, bengong, tatapannya kosong. Mas Aji pun manggil, Mbak Nuni kok kenapa gitu? Kamu ini kenapa sih, Mbak? Kok diem aja? Kayak rada aneh. Bu, ini Mbak Nuni kenapa nih, Bu? Kok begini ya? Bu, kayaknya agak aneh ya, Bu. Ibunya duduk di samping Mbak Nuni sambil memberikan teh hangat. Kamu kenapa? Kok diem aja gitu? Masih pusing? Masih gak enak badan? Kalau gak enak badan, kamu udah mending tiduran aja. Tapi Mbak Nuni gak ngejawab, masih diem. Sampai akhirnya ibunya ngelus-ngelus punggungnya sambil baca-baca doa sebisanya. Intinya minta kesembuhan. Nah, tiba-tiba setelah itu Nuni bersuara. Aku kok lapar ya, Bu? Oh, ya udah, kamu lapar. Mau Ibu ambilin makan? Enggak, Bu. Aku enggak mau makan itu, Bu. Terus kamu mau makan apa? Aku mau makan di luar aja, Bu. Di luar? Orang kamu aja baru tadi pingsan seperti itu. Gak apa-apa kok, Bu. Aku udah kuat lagi. Beneran kamu udah kuat? Iya, aku udah kuat. Ah, Ibu gak percaya ah. Kamu kalau mau keluar, itu sama Aji. Suruh nganterin kamu, suruh nemenin kamu. Oh ya udah, gak apa-apa. Ayo Ji, anterin aku, ayo. Iya, ayo, aku anterin kamu. Tapi mau kemana? Udah malam gini. Udah, ayo ikut aja. Akhirnya Aji yang bawa motor. Mbak Nuni dibonceng di belakangnya. Motor mulai jalan. Nah, saat tepat melewati jalan kampung yang dilewati sama Mbak Nuni tadi, tepat di tikungan yang sebelumnya, Aji juga ngalamin hal yang sama. Hidungnya nabrak bau wangi-wangian, bau orang mati. Mbak, kamu nyium bau sesuatu nggak ya? Iya, aku juga nyium tadi pas aku pulang. Pas ini juga aku nyium bau wangi. Itu kata-kata Mbak Nuni. Apa mungkin bau setan ya, Mbak? Udah jangan ngaco, lanjut aja. Dan di sana, di perjalanan itu, mereka itu ngelewatin kampung-kampung. Mereka melewati makam yang seharusnya rute aslinya itu harusnya lurus. Nah, Mbak Nuni itu minta Aji, kita ambil jalan ke kiri. Kalau kita lurus, kita nggak bakal ngelewatin yang namanya makam. Lah, kenapa, Mbak? Udah ambil kiri aja. Lah nanti nambah jauh, Mbak. Nanti lewat kuburan lagi. Udah gak apa-apa, kita berdua ini. Akhirnya mereka melewati jalan itu dan melewati makam. Dan tepat di depan makam, Mbak Nuni bilang, Ji,
Ci, berhenti. Sih, kenapa berhenti di sini? Ini kan kuburan. Udah berhenti aja, berhenti. Berhenti nggak? Kalau nggak, berarti aku lompat nih. Iya. Terus akhirnya Aci nurut berhenti di situ. Dan Mbak Nuni itu turun dari motornya. Lah, kamu mau kemana? Aku mau makan, udah. Makan? Makan di kuburan? Yang bener aja kamu. Aci di situ udah mulai heran dan agak sedikit ketakutan. Mbak Nuni langsung jalan, buru-buru masuk ke kuburan. Aci langsung turun dari motornya. Disendarkan di situ langsung dia ngejar ngikutin Mbak Nuni dari belakang. Ini anak mau kemana? Aci ketakutan karena ini pertama kalinya buat Aci itu masuk ke dalam kuburan malam-malam gini. Waktu itu udah cukup malam, kurang lebih sekitar hampir jam 11 malam. Aci masuk ke kuburan ngikutin si Mbak Nuni tadi. Belok kanan kiri, hindarin batu nisan dan kuburan. Di tengah-tengah makam itu ada rumah kerandanya, ada lampu yang nerangin. Jadi sekitarnya itu lumayan kelihatan. Karena ada beberapa lampu juga di sana, dan terlihat Mbak Nuni itu jalan cepat menuju sebuah makam-makam yang baru, yang gundukannya masih tinggi. Itu benar-benar baru banget. Mbak Nuni menuju ke sana dan duduk di samping kuburan itu. Waktu itu Aci masih jaga jarak. Wah, ini apa? Ini kok Mbak Nuni duduk di sana? Mau ngapain dia? Tapi posisinya Aci itu udah siap siaga. Ya meskipun jaga jarak 3-4 meter di belakangnya Mbak Nuni. Di situ Aci ketakutan. Ada banyak setan memperhatikan. Dari pocong, kuntilanak. Bulu kuduknya berdiri semua. Jantungnya terasa mau copot. Tapi dia tetap fokus memperhatikan Mbak Nuni. Dan tiba-tiba Mbak Nuni itu ngambil bunga di atas gundukan kuburan itu. Ya, kembang di atas kuburan itu. Dan dimakanlah kembang itu. Pertama Aci dari belakang tuh nggak ngeh. Ya karena nggak kelihatan, karena Aci posisinya di belakang Mbak Nuni. Cuma heran aja Aci waktu itu. Dan bilang, ini anak kenapa? Kok aneh banget? Aci itu ngelihatnya. Itu kiranya ia ngambil bunga, terus dicium. Ngambil lagi, dicium lagi. Tapi pas diperhatiin, sampai beberapa kali gerakan tangannya Mbak Nuni ini. Ngambil dan ngambil lagi. Lantas Aci itu curiga. Jangan-jangan dimakan ini anak. Akhirnya Aci muterin Mbak Nuni sampai benar-benar bisa ngelihat jelas mbaknya itu. Dalam batin Aci ini, mbakku gila apa gimana ini? Wah, kamu gila mbak. Kok bunga dimakanin kayak gitu? Mbak Nuni gak ngegubris omongan Aci. Dia tuh kayak benar-benar menikmati. Ngambil kembang dimakan, ngambil kembang dimakan, terus. Dan tatapannya itu kosong. Cuma melihat ke arah tumpukan kembang. Mbak, ayo bangun, pulang. Udah gak bener ini. Tapi Mbak Lastri ini gak mau. Aci narik-narik tangannya, tetap gak bisa. Akhirnya dipeluk dari belakang, dipaksa, terus dibopong, sampai benar-benar keluar makam. Di depan makam Mbak Nuni itu sempat ditampar Aci, karena saking frustasinya Aci. Woi, sadar, kamu tuh gila. Itu tuh gak benar. Kenapa kamu makan kembang kuburan? Mbak Nuni pun dipaksa. Ayo naik cepet, buruan, naik, kita pulang. Ditarik langsung dipegangi tangannya, naik motor. Dan balik lagi ke rumah, sampai di sana ditarik lagi, ditaruh di bawah, masuk di ruang tengah, didudukan di situ. Di situ masih ada ibunya nungguin. Kenapa kalian? Kenapa? Kalian kayak habis dikejar setan. Ibunya panik. Ada apa sih? Ada apa? Bu, pasti ibu gak akan percaya bu kalau aku ceritain. Emang ada apaan? Mbak Nuni kan tadi kan bilang lapar, mau makan. Tak anterin, lah dia mintanya lewat ke makam bu.
Lah emang kenapa kalau lewat makam? Nggak apa-apa kan? Toh tetap sampai. Iya bener, emang sampai. Tapi Mbak Nuni itu masuk ke kuburan, Bu. Dia makan kembang kuburan, Bu. Makam baru, Bu. Makamnya Mbak Lastri yang meninggal saat lahiran itu. Ah, yang benar. Astagfirullahalazim. Nuni, kamu kenapa? Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Ditanya seperti itu sama ibunya. Mbak Nuni masih dengan posisi duduk, santai, sambil goyang-goyangin badannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, di ruang tengah itu. Ditanya diem aja, pandangannya kosong, cuma menatap ke arah depan. Salah kamu kenapa? Kamu kenapa kok bisa kayak gini? Ci, panggil Pak Ustadz Muri, Ci, atau siapa? Panggil suruh kesini, ini gak benar. Kayaknya ada yang ngerasukin mbakmu ini. Aji langsung berangkat manggil Pak Ustadz. Nah dari situ bapaknya baru pulang, entah dari mana. Bu, ini ada apa, Bu? Ini Pak, Nuni begini Pak. Astagfirullah. Ya udah, kamu mau kemana, Ci? Aku mau manggil Ustadz Muri, Pak. Ya udah, sana, kamu panggil cepetan. Mungkin sekitar 10 menit Ustadz Muri akhirnya datang, dibonceng sama Aji. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu, ini? Si Nuni, Pak. Kok pulang-pulang kerja jadi aneh begini, Pak Ustadz? Tadi sempat katanya ke kuburan, makan kembang kuburan. Astagfirullah. Wah, ini gak bener, Bu. Ini gak bener, gak beres ini. Nanti, sebentar ya, Bu. Saya coba usahain. Saya numpang wudhu dulu, kata Pak Ustadz tadi. Terus akhirnya Pak Ustadz wudhu. Maaf, Bu, boleh minta kain atau apa yang buat nutupin Mbak Nuni ini? Oh iya Pak Ustadz, akhirnya Mbak Nuni ditutupin pakai jarik. Intinya jadi ada beberapa bagian yang nanti mau dipegang sama Pak Ustadz. Jadi biar nggak tersentuh, biar wudhunya itu nggak batal. Akhirnya dilakuin ritual waktu itu. Dan setelah selesai, Pak Ustadz itu bilang, Bu, sebaiknya anak ibu dibawa ke seorang yang lebih pintar dari saya. Karena jujur, saya nggak bisa, Bu. Ilmu saya belum banyak. Saya cuma bisa nyembuhin sementara, nggak bisa sampai sembuh total. Setelah didoakan Pak Ustadz, akhirnya Mbak Nuni sudah sedikit agak tenang. Udah mulai bisa diajak komunikasi. Setelah sekitar setengah jam setelah Pak Ustadz pulang, malam itu Mbak Nuni diajak ngobrol. Ditanya-tanya sama ibunya. Nuni, kamu ini pernah apa sih? Ada kejadian apa? Kok bisa-bisanya sampai ada kejadian seperti ini? Nah, di situ Mbak Nuni bercerita tentang kejadian beberapa hari sebelumnya, di mana dia baru menolak seseorang. Nuni nggak tahu, Bu, apa kejadian ini berhubungan dengan masalah itu atau tidak. Ya bisa jadi, tapi kamu nolaknya halus kan? Iya, aku nolaknya halus kok, Bu. Baik-baik. Dianya aja yang ngeyel, jadi ya akunya juga ngeyel. Begitu ya? Ya udah, semoga nggak apa-apa ya, Nak. Kasihan kamu, lagi enak-enak bekerja begini, terus ada gangguan seperti ini. Kamu yang sabar, kamu lawan ya, kata ibunya seperti itu. Iya, Bu, ya udah. Aku mau istirahat dulu ya, Bu. Iya, kamu istirahat dulu, kamu pasti capek. Malam itu Mbak Nuni tidur dan alhamdulillahnya malam itu tidurnya pules. Sampai pagi, sampai subuh, Mbak Nuni bangun disuruh sholat subuh sama ibunya. Nuni, kamu sholat dulu, pokoknya jangan sampai tinggalkan sholat. Jam 7 pagi, selepas sarapan, Mbak Nuni itu bilang, Bu, aku kok ngerasa makan makanan ini kok nggak enak ya, Bu. Gak enak gimana? Iya, Bu, ya pokoknya nggak enak aja, Bu. Hambar gini rasanya. Terus kamu maunya apa? Nggak tahu, Bu. Jujur ya, Bu, aku tuh pengen makan kembang, Bu. Kembang? Iya, kembang, Bu. Kayak kembang mawar, melati, yang suka ada di kuburan itu, Bu. Nah, di situ ibunya shock lagi. Aduh, astagfirullah. Ya itulah, kamu tuh lagi nggak normal.
kamu ada sesuatu yang lagi nguasain kamu. Bapaknya pun bilang seperti itu, hal yang sama. Ya udah Bu, saya mau ke Ustadz Malik, mau minta tolong. Pergilah bapaknya berangkat ke Ustadz Malik. Ci, tetap di situ, kamu jagain mbakmu ya, takutnya ada apa-apa. Setelah beberapa saat, Bapak dan Pak Ustadz Malik itu datang. Astagfirullah, ini sih baru Bu, baru belum lama. Dan insya Allah masih bisa disembuhin Bu, semoga ya Bu. Tapi mohon maaf ya Bu, ini kita mulainya nggak pagi Bu. Nanti biar saya datang lagi ke sini pada duhur. Setelah selepas sholat duhur, insya Allah jam 1 siang atau jam 2 siang, saya ke sini lagi. Dan sementara itu saya kasih air ya Bu. Nanti diminumin ke Mbak Nuni saja. Semoga nggak terjadi apa-apa. Oh iya Pak Ustadz, baik. Nanti jam 2-an saya jemput lagi, kata bapaknya Mbak Nuni. Akhirnya udah, Pak Ustadz Malik tadi cuma ngasih air dan balik lagi diantar sama bapak. Setelah meminum air yang dikasih Pak Ustadz, pagi itu sampai siang nggak terjadi apa-apa. Cuma Mbak Nuni itu banyak bengong dan katanya kepikiran terus dengan satu sosok. Bu, aku kok kepikiran terus ya Bu? Kamu kenapa? Kepikiran siapa? Aku kepikiran orang itu Bu, yang kemarin beberapa hari lalu aku tolak Bu. Wah, kamu ini berarti kena pelet nak. Udah, itu dilawan aja, dilawan. Kalau bisa ya lawannya dengan cara melupakan, jangan diingat-ingat. Gak bisa Bu, susah. Ini benar-benar di luar kendaliku Bu. Dan kayaknya sih makin kesini tuh makin kuat Bu. Dan dari pagi sampai siang itu benar-benar perasaan itu tambah kuat. Aku tuh kangen banget Bu sama si Mas Indra Bu. Aku kok makin kepikiran ya Bu. Beneran Bu, aku tuh pengen banget ketemu sama Mas Indra Bu. Dan makin siang, rasa ngepetnya Mbak Nuni itu makin menjadi-jadi. Sampai tepat jam 12 siang, Mbak Nuni ngebentak ibunya. Bu, aku mau keluar, bener, aku mau ketemu sama Mas Indra. Aku gak bisa kayak gini Bu, aku tersiksa banget, aku pengen ketemu. Pokoknya udah di luar batas wajar. Tapi Aji sama bapaknya tuh bener-bener, kamu nggak boleh keluar, kamu di sini aja, tunggu nanti Pak Ustadz Malik kesini. Akhirnya Mbak Nuni pun kalau mau pergi ditarik, ya agak sedikit main fisik jatuhnya. Udah, kamu jangan pergi. Pintunya dikunci, nangis, dimasukin ke dalam kamar, dikunci waktu itu, dan dia nangis sendirian. Intinya cuma nunggu Ustadz Malik datang. Dan waktu itu udah selepas duhur. Sekitar jam 1, bapaknya pun berangkat ke rumahnya Ustadz Malik. Dan Ustadz Malik pun datang ke situ. Ustadz Malik langsung melihat kondisi Mbak Nuni. Ayo Bu, kita mulai sekarang saja. Saya cuma butuh air putih aja, sama saya numpang wudhu dulu. Oh baik Pak Ustadz, silahkan. Bu, minta tolong Mbak Nuninya itu dipakein mukena atau dipakaikan apalah. Yang intinya itu seperti Ustadz Muri sebelumnya, agar nggak bersentuhan langsung. Setelah itu dilakukan sebuah ritual di kamar Mbak Nuni. Dan Mas Aji, jenengan ikut saya di kamar ya. Bapak sama Ibu di luar saja. Di dalam kamar itu mereka bertiga. Mbak Nuni didudukkan di sana, dipegang kepalanya sama Ustadz Malik. Kamu yang datang ke sini, yang ada di sini, ayo cepat keluar. Kalau nggak keluar, kamu tahu sendiri akibatnya. Si Mbak Nuni itu tiba-tiba tertawa, cekikikan. Suaranya itu seperti bukan suara Mbak Nuni, suaranya berat. Aku nggak bisa keluar, aku udah disuruh di sini. Dan aku disuruh tinggal di badannya anak ini. Tidak bisa, kamu harus keluar, keluar sekarang. Sampai Ustadz Malik itu berteriak-teriak. Dan kurang lebih sekitar setengah jam, akhirnya dibaca-bacakan doa sama Pak Ustadz Malik. Suaranya Mbak Nuni itu berteriak panjang, menjerit, dan akhirnya hening. Nggak ada suara apa-apa. Setelah itu keluar Pak Ustadz Malik, di sana udah keringetan. Aji juga udah keringetan, dan Mbak Nuni itu dipapa sama Aji keluar.
Gimana Pak Ustadz? Tanya bapaknya. Alhamdulillah, ini mbaknya. Setannya udah keluar, Bu. Memang tubuhnya Mbak Nuni itu ada yang ngisi. Hal kayak gini tuh banyak, masih dilakuin sama orang-orang sekarang. Ya orang-orang yang hatinya kotor. Tapi alhamdulillah, ini udah bisa keluar, udah bisa dikeluarin. Dan ya, insya Allah akan agak sedikit susah buat masuk lagi, kata Pak Ustadz Malik. Akhirnya ya memang benar, setelah itu Mbak Nuni kembali normal. Meskipun gak langsung sembuh total, ada tahap-tahapannya. Karena keluarga Mbak Nuni masih beberapa kali konsultasi sama Ustadz Malik. 2 atau 3 kali ke sana. Kadang-kadang juga Ustadz Malik datang ke rumah ngecek kondisinya. Dan kondisinya berangsur sembuh dengan sendirinya. Semenjak hari itu Mbak Nuni minta izin kurang lebih sekitar 10 hari dari tempat kerjanya. Dan untungnya diizinkan. Tapi selama kurun waktu kurang lebih sekitar 1 minggu setelah penyembuhan itu, sikapnya Mbak Nuni itu memang ada yang sedikit berbeda. Mbak Nuni agak berubah. Dia jadi sedikit lebih peka dengan bau wangi-wangian, terutama wangi-wangian bunga. Dan kadang juga bau wangi-wangian kembang itu masih datang secara tiba-tiba. Dan Mbak Nuni pun juga cenderung lebih pendiam dari sebelumnya. Udah coba ditanyain sama Aji. Mbak, kamu masih ingat sama Mas Indra nggak, Mbak? Alhamdulillah udah enggak. Cuma emang aku merasa ada sesuatu yang berbeda di badanku. Beda gimana, Mbak? Ya aku sedikit-sedikit sekarang lebih capek. Dan nggak tahu otak ini kok sering suka agak blank. Makanya ya kamu sering melihat kan aku tuh bengong. Tapi beneran kok aku udah nggak inget sama Mas Indra. Dan akhirnya sekitar 10 hari masa penyembuhan itu, Mbak Nuni itu pun dinyatakan sembuh. Nah itulah sepenggal kisah yang bisa Mimin bagikan. Semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.